Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menemui salah satu warga yang tinggal di tengah hutan terpencil, jauh dari mana-mana, jauh dari pemukiman warga. Nah, seperti biasa ketika saya menemui orang tersebut yang tinggal di tempat-tempat terpencil, di dekat pemakaman, itu pasti menanyakan perihal kejadian mistis apa saja yang pernah dialami beliau selama tinggal di tempat ini, teman-teman. Yang penasaran dengan cerita mistisnya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, dan juga orang tersebut tinggal di tempat seperti ini, di tempat kayak gini tuh tanpa ada penerangan listrik, teman-teman. Yuk, langsung saja ikuti perjalanan saya. Untuk jalannya sendiri ini merupakan jalan setapak ya, teman-teman, jalan yang terbuat dari tanah. Nah, kita ini masuk dari bagian belakang rumahnya ya, teman-teman. Kalau untuk bagian depannya itu berada di samping jalan penghubung antar desa, bisa masuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Ini merupakan area perkebunan pohon apa nih teman-teman di belakang rumah si bapak ini? Pohon apa nih namanya? Saya kurang hafal, kurang tahu. Yang tahu silakan kalian nanti komentar di bawah. Spotnya juga ini di belakang rumahnya itu, di sekitaran rumahnya itu kayak gini, mengerikan, banyak nyamuk juga lagi. Oh, ini ada pohon yang tumbang, teman-teman, sampai ke akar-akarnya. Sekarang kita udah hampir sampai di lokasi rumah yang akan kita tuju, teman-teman. Nah, rumah ini sendiri berada di samping jalan raya atau jalan penghubung antar desa. Nah, itu kebetulan ada ibu dan juga Kang WK Jurnal yang mengantar saya ke sini. Ini walaupun berada di samping jalan penghubung antar desa ya, teman-teman, namun ke sebelah sininya itu tidak ada bangunan rumah ya, tidak ada tetangganya. Ke sebelah sini juga sama, hanya ada satu ekor sapi. Tuh, tidak ada tetangga satupun ya di dekat rumah tersebut. Nah, untuk lokasi rumahnya sendiri ini berada di tikungan tajam atau berada di belokan tajam ya, teman-teman. Ini rumahnya rumah tersembunyi. Kalau kelihatan dari sepintas tidak ada rumah, tapi ternyata di sini ada rumah. Assalamualaikum. Nah, ibu boleh ditempelin ya, Bu? Pengen ngobrol nih, Bu. Boleh ya. Bentar, ini teh ibu atau bapak nih? Ini bapak. Oh, bapak. Mohon, tapi kan laki-laki, tapi kan benar-benar kadang perempuan gitu. Gitu. Ada melanya gitu, kerja kemana-mana gitu, ke sawah atau di dapur gitu. Nah, ini berarti sama bapak ya? Iya. Sarang siapa namanya, Pak? Nama
Pak Uju, Pak Uju. Uju Wasju. Uju Wasju. Nah, jadi teman-teman ini adalah namanya itu Pak Uju Wasju yang tinggal di sini. Nah, sepintas seperti perempuan karena pakai kalung, pakai baju perempuan juga ya Pak ya. Tadi maaf ya Pak ya, tadi saya panggilnya Ibu, mohon maaf. Biarin aja. Jadi pengakuan Pak Uju Wasju, kenapa penampilannya kayak ibu-ibu, karena pekerjaannya itu kayak ibu-ibu di dapur terus, kerja masak ke sawah ya Pak ya. Dan di sini juga banyak pakaian perempuan ya Pak ya. Berarti pakaian perempuan ini suka dipakai sama Bapak? Kalau udah itu baru ditaruh, udah dipakai. Oh, udah dipakai. Bapak udah kerja dari mana sekarang Pak? Ya di sawah itu, sawah itu tuh lande di sawah tandur. Jadi kerja tandur gitu Pak ya? Ya. Baru pulang kerja. Iya. Jadi waktunya istirahat ini siang ya Pak, udah siang, udah jam sekitar jam 1-an ya Pak ya? Iya. Pak Uju ini tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Uju? Ada 15 tahun. 15 tahun berarti dari tahun 2007 ya Pak ya? Ya. Kurang lebih 2007. Nah, tinggal di sini sama siapa aja sih Pak? Sendirian. Sendirian? Iya. Sendirian tinggal di sini? Iya. Enggak punya istri Pak? Enggak. Anak juga enggak punya? Enggak. Ini sih kan belum nikah, belum kawin. Oh, Bapak itu belum nikah? Iya, jadi nggak mau nikah, itu kan urusan itu yes. Ibu saya. Pakai bahasa Sunda aja nggak apa-apa Pak? Oh, jadi kan orang teh nanti ngurus indung sendiri sorangan wae gitu, jadi ke aya nu ngarencangan jadi orang sama ibu, terus ibunya sekarang sudah mati. Sudah meninggal. Ya, meninggal. Kalau Bapak? Kalau Bapak ditinggal waktu umur 7 tahun. Waktu Bapak lagi sekolah kelas hiji, jadi 1. ditinggal ku Bapak umur 7 tahun, sekolah kelas hiji. Oh, ti alit diteraskeun sekolah apa? Henteu, jadi nepi ke kelas hiji. Nah, jadi teman-teman, ini kisahnya Pak Uju ini lumayan menyayat hati ya. Jadi Pak Uju ditinggalkan sama bapaknya waktu beliau itu kelas 1 SD usia 7 tahun. Terus ibunya meninggal tahun 2000. Tahun 2000. Jadi Pak Uju sebatang kara sekarang tinggal di sini selama kurang lebih 22 tahun ya Pak ya? 15 Setelah tahun. Enggak, sebatang karanya dari ditinggal ibu. Dari ditinggal ibu tuh dari 20. Udah hampir 22 tahun hidup sebatang kara berarti Pak ya, sendirian saja ya Pak ya. Jadi istilahnya Pak Uju itu, jadi mohon maaf teman-teman kalau tidak bisa bahasa Indonesia karena sekolah SD juga tidak tamat ya Pak ya. Dan Pak Uju tidak menikah, tidak mempunyai anak, dan juga tidak mempunyai istri ya Pak ya. Kenapa Pak alasan nggak mau nikah, henteu nikah geuning selain ngurus indung teh kan meureun panginten. Jadi itu kecapean ngurus indung tibareng umur berapa? Tibareng umur 10 tahun gitu ngurus indung, jadi sampai dewasa, sampai maut gitu. Jadi nyadiaan makan-makan, masak-masak, jadi gitu. Nyadiaan ibu teh jadi masak sendiri gitu. Oh, jadi alasan Bapak kenapa Bapak enggak nikah, enggak mau nikah itu karena Bapak pengen ngabdi sama ibu. Jadi udah kecapean ngurus ibu berarti Pak ya. Nah, kenapa setelah ibu meninggal kenapa Bapak enggak nikah aja gitu Pak? Jadi iya baik gitu, hoyong baik gitu, udah kecapean nyadiaan ibu. Oh, kan mitos nikah mah Bapak ingin istri anu ngaladenan Bapak, mal mungkin Bapak anu ngaladenan istri. Tapi kan tiasa sendiri. Oh. Jadi tiasa sendiri, udah kemana-mana, masak di dapur, masak di mana tak itu. Jadi kan disuruh masak di dapur itu, ngebangun rumah di orang lain, masak gitu. Terus waktu ke sawah tandur, waktu ayah panen gitu. Bapak ini kalau misalkan Bapak pakai baju perempuan, nggak ada yang bilang ini itu gitu. Jadi tes kenal semuanya, kalau orang kilu kaci gerut kemana gitu. Jadi kaci pakam kemana gitu, tes terangin begitu kan biasa nama sok make daster iya ge sok dipakai gitu tah iya ge sok dipakai gitu. Jadi Bapak kemana-mana pakai baju perempuan. Jadi di dapur di mana aja gitu. Nggak usah Pak, nggak usah dipakai. Nggak perlu dipakai. Kurang inilah. Biasa kemana-mana, tapi hari waktu jalan-jalan ke Kuningan kemana mah pakai celana panjang gitu. Aya nu ngajak ke Kuningan kemana mah gitu kan terus damel di Cinagara teh, jadi
dunungan teh ngajak kemana-mana na mobil pakai celana panjang. Nah, Pak, biasa. pekerjaan Bapak sendiri sekarang apa Pak? Fokusnya di kerja apa selain masak, selain buruh tani gitu Pak? Bapak Biasa nganggur di sini cari ieu non di rorongsokan. Oh, nyari rongso. Terus itu ngalaan itu tuh suluh dijual. Oh, nyari kayu bakar. Sabengketna 20.000. Oh, jadi Bapak nyari sehari-hari kayu bakar, cari rongsokan. cari rongsokan. Lobakan nawaring terus ditinggal itu. Dijualnya itu 20.000 satu ikat Pak. Bapak nggak ternak di sini kan banyak ternak yang ternak sapi atau kambing. Nggak punya uangnya buat belinya. Oh gitu. Jadi keunggulan. Kalau ini tuh di sini tanpa ada listrik Pak. Nggak ada, itu kabel listriknya jauh tuh, masih kurun kalau ditutup jalan itu. Di sini itu ada listrik nggak di tempat Bapak ini? Nggak ada. Nggak kan ada listriknya itu jauh di itu kabelnya di sono sebelah itu. Oh jauh, jadi nggak ada biaya buat itu pasang listriknya Pak ya? Enggak. Kalau itu tuh yang di dalamnya apa Pak? Tempat tidur atau apa? Itu tempat tidur ada, kalau di itu terus itu tempat nyangu di sini di tah. Oh, hawu naon teh tah. Boleh Pak, sini. Mana tuh? Oh, ini tuh tempat tidur sekaligus tempat masak. Iya, tempat tidur man iya. Oh, ini tempat masak. Jadi tungku. Iya, tempat tidur nama nu iya. Kalau tempat tidur mah yang ini, Pak. Oh, ini tempat tidur Bapak. Ini kalau hujan bocor ya, Pak ya? Enggak. Oh, enggak. Di luar lagi Pak deh. Kenteng ya. Dikira teh kalau hujan mah bocor Pak, deras. Masuk air kan hari mun hujan teh jadi sare teh gitu resap gitu keanginan itu bocor iya kan pakai kenteng. Oh, pakai kenteng. Nah Pak, berarti selama 15 tahun tinggal di sini Pak, boleh nggak saya penanyakan perihal kejadian mistis atau kejadian aneh istilahnya mah pernah tuh ningali jurig di dia gitu Pak? Nang sering sok ari nu buburu aya babi mah gitu bagong kaditu. Lompat nama kali itu anu buburu ku anjing teh di sebelah itu wetan. Ari juga te sare di dia ada wengi mah di lembur. Oh, di lembur. Ieu mah ari siang bae, ari usaha kitu tah dengan rorongsokan. Ngala kayu bakar gitu di dieu mah terus istirahat gitu. Ai di lembur sareng saha Pak? Di bumi saha? Sarua di bumi urang kan urangna ieu nu pangalitna jadi bumina ku urang. Oh, bungsu Bapak teh. Terus didamel gitu tapi terus ieu deui damelan bata tapi nu baheula mah kan beda jeung nu zaman ayeuna. Berarti Bapak gaduh sabaraha saudara Pak? Saudara teh 5 kagenep abdi tapi tos maot 2 nu pamegetna tinggal istri 3. Yang si Bapak hiji pameget pameget teh. Jadi itu 4 sadayana. Genep sadayana. Oh, sadayana genep. Anu hirup teh mah tinggal 4 deui. Jadi tos maot 2 nu pamegetna nu tinggal 3 deui nu istri ka 4 abdi gitu. Nah, jadi Pak Uju ini teman-teman mempunyai 6 saudara kandung, 3 laki-laki, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Yang laki-laki sudah meninggal dunia semua. Tinggal saudara kandungnya yang istri. Nah, ini saudara kandungnya sering kesini Pak nengok Bapak. Jauh. Jadi di rumah bae di rompok bae di lande 3 teh aya ge datos itu ge nu tos sarpuh hiji tos sepuh nu kadua geus ka 3 ge da tos sarpuh gitu da abdi mah pangalitna gitu. Bapak teh usia sabaraha tahun Pak? Ari usia mah abdi mah jadi teu terangnana teh jadi teh aya bapak teh ini teh teu terang sih jadi ngademel KTPG tebak-tebakan ku juru tulisna teh. Tebak-tebakan sabaraha tahun? Tebak teh da KTP-na kan di rumah. Jadi duka 40-50 teh gitu jadi ditebak gitu teh ditinggali dina roman bae ku juru tulis teh ngadamelna teh. Jadi Bapak tidak tahu tahun kelahiran Bapak, umur Bapak pun tidak tahu. Tidak, itu sih cek abdi itu ditembak. Bapak sareng ibuna teh jadi teu sarakola teu terang naon-naon gitu. Jadi kan kapungkur mah kan zaman ayeuna mah lahiran teh ditulis akte sagala kitu ai kapungkur mah teu aya akte teh aya naon. Eta kunaon Pak kapungkur teh pas Bapak ngantunkeun nya Pak nya. Bapak teh dituluykeun sakola geuning. Atuh kan teu aya biayana. Bapana kapungkur teh udurna di dieu bae da di leuweung. Jadi kapungkur teh bapak maot lagi da di leuweung tadi dinya lande di kedung. Maot teh naon di saung. Teka nyaho. Teka da tos sepuh teh kitu nyaho ek dianteran sangu ti rompok tapi tos teu aya di saung teh. Nah jam 5 sore.
Nah, jadi teman-teman, Pak Uju ini katanya kenapa tidak melanjutkan sekolah? Sebenarnya pengen ya Pak ya melanjutkan sekolah, cuman tapi tersandung karena ekonomi, karena biaya, jadi tidak dilanjut. Sekarang juga Pak Uju buta huruf ya Pak Uju ya. Jadi tidak tahu istilahnya tidak bisa membaca, dan orang tua Pak Uju sendiri, pas Bapak Pak Uju sendiri itu meninggal dunia itu di sini ya Pak ya. Tidak ada orang yang tahu ya pas meninggalnya Pak ya. Pas tahu-tahu udah meninggal. Posisinya itu berada di bawah, jadi tempat tinggal Pak Uju. di antaran sanguti rompok teh kadieu tos teu aya di dieu teh tos. Terus ngantunkeun we pangitan teh. Ari ibu eta sareng ibu nuju ali teh ka mana we Pak? Ibu mah eta usahana kitu cari naon Pak? mun mana nga ai suna mah kan nengan dibuateun gitu, dibuat ka Maleber, ka Cinagara. Dibuateun teh kumaha sih Pak dibuateun teh? Derep teh kumaha sih ai derep kumaha ai Indonesia. Buburuh macul gitu, buburuh sandur. Teh buburuh jadi urang teh di piwarang di ieu dibuat ku itu teh dibuat ku nu gaduh sawah teh urang dipasihan teh hasilna. Gitu. Jadi ti aali teh tangka tos teu aya ibu teh tak itu usahana. Buburuh we kitu. Buburuh bae. Nah, jadi Bapak teh kerjanya itu serabutan ya Pak ya. Kalau misalkan ada orang yang nyuruh ke sawah tapi upahnya bukan dengan uang, tapi dengan padinya sendiri. Kalau misalkan kerja ke kebun, ke ladang, panen sayuran, upah kerjanya itu bukan sama uang, tapi sama sayuran juga gitu Pak ya. Tapi di sini mah kan nggak ada sayuran. Oh, jadi gitu. Mun kerja gitu ngerambet. Oh, cuman jadi sawah doang berarti Pak ya? Sawah doang. Bahwa itu nanti nanam apa? Anu mun Indonesia mah suuk teh anu ngaran teh. Kacang dicabut teh, kacang suuk gitu. Teh tah ngoren gitu dikoren, urang teh kerja gitu, kerja ngoren. Ya makan di dia mah nyawahna teh sawah guludug aya hujan bae sakali nu di Mekarsari mah. Terus gitu. Teh di Palawijaan disuukan. Boh kacang gitu, jadi kumaha kaayaan di dia baik gitu. Ari Bapak kenikah emang teu hoyong ka istri gitu, teu aya hasrat sama sekali ka istri teh. Jadi istri teh jadi akur, jadi asa babaturan di mana-mana. Itu maksudnya maaf Pak, punten, tidak punya nafsu sama istri atau gimana gitu Pak? Dukatina perasaan teh asa babaturan we jeung istrina ge. Lamun jeung pameget jeung apa babaturan aprokit jeung pameget. Tapi kan anu nyareskeun cenah ai badis istri mah cenah ge bogoh ka pameget, tapi bebas urangna nyariosna upami pamegetna bogoheun mah teu naon ieu gitu di ieu keuna teh. Heureuikeuna teh. Diheureuyna. Jadi emang loba ieu ge cigirut naon ge marasihan rokok gitu, lobaan barudak sakola teh gitu nyarisiwan loba gitu. Kan sok make daster di dieuna. Jadi geus jadi bebas nate jadi jeung istri di dapur naon geus asa jeung babaturan gitu. Jadi kumaha cinta bogoh ka istri, ka lalaki kumaha cinta bogoh ka lalaki aprok geus biasa we asa kumaha sih. Jadi ka istri teu punya hasrat, pameget teu punya hasrat gitu. Daya nafsu sama sekali panginten Pak ya. Jadi asa babaturan bae gitu jeung istrina sarua asa jeung babaturan gitu. Jadi ku sabab pekerjaan Bapak sehari-harina bercampur baur sareng istri pangintennya Pak ya. Dapur bohnya ai keur biasa kieu teh aya pada melan itu ngerongsokan di sapapanjang jalan terus suluh ngalas suluh yang eta kayu bakar dijual sabeungkeutna 20.000. Bapak teh ngantunkeunna di palih mana Pak lokasi Bapak? Itu udah di lande di sawah da jauh Pak. Udah jauh tuh di Kedung da geus teu aya mah teu aya saungna. Kalau ini teh ke arah mana sih Pak? Ke ini geus teu aya saungna tuh di ditu. Nah saungna nu wetanan Kedung itu kan baheula kapungkur mah di ditu aya saung. Aya mah teu aya. Oh, jadi lokasinya di bawah sana ya Pak ya? Tuh di ditu lah. Kalau kamar mandi sendiri ini di mana Pak kamar mandi? Ada kamar mandi. Iya enggak ada kamar mandi ieu mah. Enggak ada kamar mandi. Kalau mandi di mana Pak? Ini mandi mah tadi tuh kalau pakai sholat mah jadi cai mah ngebantu nanti rompok jangan akhir cai minum jeung ngaronan jeung naon mah. Oh gitu. Rompok teh nyana gitu bantu na kompang kena aqua gede. Oh gitu. Kayak jang ngumah beas nyurugan mah cai hujan kan aya na ember gitu jang nyurugan seeng naon mah gitu. Tapi pakai yang minum mah di itu di rumah. Siap. Bapak hatur nuhunnya atas waktosna. Bapak tos kersa diajak ngobrol ku abdi. Mudah-mudahan Bapak
aya dina lindungan Allah, dina tayungan Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ini mah Pak hanya sekedar buat beli rokok saja nih Pak. Ya Pak ya, mau diterima ya Pak ya. Semoga bermanfaat buat Bapak ya. Kapungkur ge di Majalengka kita ayo urang teh di mana ya sih? Abi di Bantarujeg Pak. Oh Bantarujeg itu kapungkur di Majalengka. Majalengka tiluan. Tak itu nyarios Bantarujeg kadung itu nate cenah. Mohon menang sumbangan cenah ti itu nanon gitu. Tapi da teu aya tangka ieu ge. Kita sudah mendengarkan cerita kehidupan Pak Uju ya. Walaupun Pak Uju bicaranya kebanyakan bahasa Sunda, mudah-mudahan bisa dimengerti karena Pak Uju itu tidak sekolah sama sekali. Namun pada intinya Pak Uju tinggal di sini tuh sendirian tanpa ada penerangan listrik, hidup sebatang kara semenjak meninggal dunia sama ibu dan bapaknya. Kalau bapaknya Pak Uju meninggal pada Pak Uju masih kecil, masih belia, masih sekolah kelas 1 SD. Dan ibu Pak Uju meninggal 22 tahun yang lalu pada tahun 2002. Dan Pak Uju sampai sekarang itu belum menikah. Alasan Pak Uju kenapa tidak menikah? Karena tidak mempunyai hasrat sama sekali ke perempuan. Karena pekerjaan Pak Uju sendiri berbaur sama perempuan ya teman-teman. Usia Pak Uju, saya tanya pas usianya itu usia kurang lebih sekitar 50 tahunan. Karena Pak Uju sendiri tidak tahu tanggal lahirnya berapa, lahir di tahun berapa. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Kita harus selalu bersyukur, dan bersyukur. Jangan melihat ke atas, melihat ke bawah. Karena banyak orang-orang yang hidupnya lebih susah daripada kita. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.